Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kemudian disyarahkan juga oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang sampai sekarang pada bab wadi'ah. Wadi'ah di dalam bahasa Arab, ya, itu berarti taraka, meninggalkan. Yang dimaksud oleh para ahli fikih, wadi'ah itu adalah tarkul mali indal ghairi liyahfadhah. Itu seseorang meninggalkan hartanya pada orang lain untuk dia simpan, dia pelihara, dia jaga. Ya. Anda pergi, lalu karena Anda masuk ke ruangan yang tidak bisa, ruangan itu dimasuki oleh kendaraan roda 2 atau 4, lalu roda 2, roda 4 Anda taruh, Anda titipkan ke seseorang, Anda katakan, tolong jaga ya, siap. Itu namanya wadi'ah. Kalau dia minta fee atau memang sudah menjadi kebiasaannya harus pakai fee dalam parkiran tadi, ini namanya ujur, ijarah. Itu sewa menyewa, hukumnya pun berbeda. Di wadi'ah tadi tanpa ada ujrah atau imbalan. Dan karena tadi tanpa imbalan, maka sifatnya amanah. Artinya, kalau ketika tadi Anda masuk ke ruangan, ya, kemudian Anda nitip ke seseorang, dan dia berdiri menjaga di situ karena kebetulan ada, namanya dia punya warung di situ, dan dia ngelihat, lalu dia bilang, Pak, tolong liatin motor saya ya, siap. Qadarullah, ya, pas sedang ada orang belanja ke warungnya dia berusaha ngeliatin terus, tapi ya dia melayani pembeli. Ketika dia berpaling sedikit dari posisi motor pun hilang. Apakah dia bertanggung jawab mengganti? Jawabannya tidak. Ini dia akad wadi'ah. Dan ini wadi'ah secara makna fikih. Berbeda dengan wadi'ah yang merupakan produk lembaga keuangan syariah sekarang dalam bentuk tabungan. Nanti insyaAllah akan dibahas oleh syarih Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Adalah Syekh. nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab al-wadi'ah wa hiya amanatun 'inda al-muwaddi' mawdi' nam 'inda al-mawdi' 'indahu fa yadahu 'alayha yadu amanah fa yasduqu fima yad'ihi min talafin Fayasaddaqu fima yadda'i. min talafil wadi'ati aw di'iha wa nahwi dhalika wa la yajuzu lahu an yatasarrafa fiha bi istikhdamiha aw iktiradiha أو استبدالها بمثلها أو غير ذلك بل يجب عليه حفظها في مكان فيه حماية وصيانة لها حتى يؤديها إلى صاحبها لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Akad wadiah merupakan akad amanah pada penerima barang titipan di sisinya, maka tangannya adalah tangan amanah, dibenarkan atau diberikan pembenaran apa yang diklaim atau diakuinya berupa kerusakan barang titipan atau penyia-nyiaannya atau yang semisalnya. Tidak diperbolehkan bagi penerima titipan atau wadiah untuk melakukan tasarruf terhadap barang titipannya dengan menggunakannya atau meminjamkannya atau mengganti dengan barang yang semisalnya dan yang selainnya. Dan wajib bagi penerima wadiah untuk atau barang titipan memelihara atau menjaga di tempat yang dapat terjaga atau terpelihara barang wadiah
sampai dia mengembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kalian kepada ahlinya. Surat An-Nisa ayat 58. Ya, itu yang wadi'ah. Sifatnya amanah. Ya. Maka karena amanah, bila dia pakai barang tersebut atau dia pinjam, dia nitip emas lantakan 100 gram umpamanya. Itu yang nitip, umpamanya pergi ke luar negeri beberapa waktu. Dia ada kebutuhan, dia pakai, nanti kan diganti lagi insya Allah sebelum dia datang. Ini menjadi tidak amanah. Tidak boleh dia melakukan itu. Hukumnya haram. Dan nanti ada konsekuensinya. Dia wajib menjaganya sesuai dengan kondisi barang tersebut. Kalaulah namanya orang nitip emas, tentu di bagian yang paling aman dari rumahnya, kalau dia punya berangkas, dia simpan di berangkasnya. Ya. Kalau motor tadi, ya mungkin dalam kasus yang tadi, Pak tolong lihatin motor saya ya, tentu dia akan bilang, Mas dekatin sedikit ke warung saya sini, biar kelihatan lebih dekat. Kalau setiap ada gerakan saya bisa mengetahuinya. Ya, lalu si orang tadi mengatakan, enggak biar aja sini Mas, saya enggak terlalu lama kok katanya. Ya, berarti tidak kesalahan dia. Ya, seperti itu. Inilah maksud firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Berarti dia adalah akad amanah, akad wadi'ah itu. Hasil. ولا ضمان فيها على المودع عنده إذا تلفت أو ضاعت أو حصل فيها عيب وهي عنده لأن الله تعالى سماها أمانة كما سبق والضمان ينافي الأمانة. Dan penerima titipan tidak mengganti kerugian terhadap barang yang dititipi apabila rusak atau hilang atau ada cacat kerusakan pada saat barang tersebut ada di sisinya atau ada padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menamai akad ini dengan akad amanah sebagaimana yang terdahulu penjelasannya, dan penggantian dari sebuah kerugian akan menafikan dari hakikat makna amanah. Ya. Hakikat dari akad wadi'ah adalah amanah tadi. Konsekuensi amanah apa maksudnya? Dia tidak menjamin risiko apapun pada barang tadi. Hilang barangnya, ya, lagi nanti akan ada lanjutannya, lagi dia tidak lalai menjaga barang titipan tadi. Ya, dan ini tentu sangat berbeda dengan wadi'ah yang merupakan produk perbankan syariah di Indonesia dalam bentuk tabungan, karena mereka menamakannya wadi'ah tapi yadhamana. Namanya wadi'ah tapi yadhamana. Wadi'ah dan dijamin. Itu sesuatu hal yang tidak masuk dalam teori fikih. Ya. Dalam teori fikih, kalau wadi'ah, ya berarti amanah, bukan dhamanah. Ya. Lalu kenapa mereka menamakan wadi'ah yadhamana? Nanti insya Allah di akhir akan dibahas oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin. Ya, hakikatnya tabungan bukanlah wadi'ah. Baik. فلا ضمان على المودع عنده ما لم يعتد لم يتعدي ما لم يتعدي الوديعة باستخدامها أو باقتراضها أو بعدم حفظها أو بغير ذلك، فإن تعدي عليها بشيء من ذلك ضمنها لأن تأديه فيها أبطل استئمانه وأصبحت يده عليها يدا ظالمة فوجب عليها ضمانها. Fala dhaman al-muda, maka tidak ada penggantian kerugian ya atas oleh
penerima gadaian selama dia tidak penerima wadiah. terima wadiah. Nah, Gadaian lagi. sahih. Penerima wadiah selama dia tidak berbuat kezaliman atau tidak melampaui dari batasan dan terhadap wadiah dengan menggunakannya atau dengan meminjamkannya atau tidak dengan tidak menjaga atau memeliharanya atau yang semisalnya. Maka perbuatan kelalaian apabila dilakukan maka dia menjaminnya atau mengganti kerugiannya. Karena perbuatan ta'diyah atau kelalaian yang dilakukan penerima wadiah merupakan akan membatalkan hakikat amanahnya. Ya, Dan tidak amanah. Nah, sahih. Maka asbahat yadahu alaihi yadan zaliman. Maka sama saja dia sebagai orang yang berbuat zalim. Ya, penguasaannya terhadap barang dengan perbuatan tadi menjadi zalim. Sahih. Wah, ini konsekuensi berat, Ustaz. Berarti lembaga keuangan syariah lembaga zalim. Karena mereka menamakan wadiah dengan ad-dhaman. Tidak zalim. Wajib alaihi dhamanuha. Nah, maka wajib baginya untuk mengganti kerugiannya. Ya. Maka pada dasarnya dalam akad wadiah pihak yang dititip tidak menanggung risiko apapun. Ya. Selagi dia tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Apa bentuk-bentuk pelanggaran? Bentuk-bentuk pelanggaran barang dititip dipakai. Tip motor tadi, ya, habis itu orang itu belum keluar dalam kasus tadi, ya, anaknya bilang, Pak, aku mau kesana penting banget. Ya udah tuh pakai motor itu. Tadi itu masih nyala itu, pakai aja nanti bapak bilang ke orangnya. Itu menjadi dia tidak amanah. Apa namanya tadi? Zalim. Zalim. Objektiradiha atau dipinjamkannya. Ini dalam kasus orang nitip mamanya emas 100 gram. Kasus tadi seperti dia mau keluar negeri. Lalu adiknya atau anaknya butuh segala macam. Udah, oh iya, ada ke emas teman yang nitip ke saya 100 gram. Nih, pakai aja, nanti kau bayar lagi ya. Ini perbuatannya perbuatan zalim. Melanggar ketentuan syariat. Atau bi'adami hifziha, atau dia tidak jaga. Seperti dia titip ya mas ya, iya. Lalu kemudian paling nggak lama mas, berapa lama? Nggak lama. Lalu kemudian karena udah capek di depan warung, masuk ke dalam rumah dia. Ini perbuatannya zalim. Ya, ketika dia berbuat zalim, terjadi risiko dia menanggung. Karena pelanggaran tadi membatalkan amanah. Berarti dia tidak amanah. Kalau tidak amanah, apa namanya? Zalimah. Ia dan zalimah. Karena dia zalim, wajib dia menanggung risiko terhadap barang yang dititip tadi. Ya. فإن لم يحفظها في حرز مثلها بأن أهملها أو حفظها في مكان أقل مستوى من جهة حفظ وصيانة هذه الأمانة من المكان الذي يجب حفظها فيه وجب عليه ضمانها لأنه مفرط في حفظ هذه الأمانة. Maka apabila dia tidak menjaga atau menyimpan di tempat yang semestinya dengan melalaikan atau menyimpan di tempat yang tidak semestinya di bawah standar atau di tempat yang wajib disimpan barang tersebut, maka wajib baginya untuk menjamin apabila ada kerusakan atau li'annahu mufrid fi hifdzi hadhihi amanah, karena dia telah berbuat kelalaian dalam menjaga amanah yang ada di tangannya. Nah. Ya. Penyimpannya di mana Anda simpan sesuai dengan status barang yang dititipkan. Kalau dalam kasus motor tadi, ya motor jangan jauh-jauh lah. Kalau ke depan, biar kelihatan di mata. Simpannya di situ. Ya, kalau makan, kalau ada garasi Anda bilang, masukin garasi aja mas. Ya, oh saya sebentar, oh itu berarti Anda sudah nggak tanggung jawab. Ya. Kalau dia nitip emas, ya tidak di garasi taruhnya. Taruhnya Anda taruh di tempat yang paling aman dalam rumah Anda.
Kalau Anda umpamanya punya berangkas, di berangkas Anda. Ya, seperti itu. Ya, bila ini tidak dipenuhi dan terjadi risiko, maka dia menjamin risikonya tadi. Tafadhal. أو حفظها في مكان ليس يعني مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه بأن كان أقل منه مستوى من جهة حفظ الأمانة وحمايتها ضمنها لمخالفته لمالكها في حفظ ماله, atau menjaga di tempat yang atau menyimpan di tempat yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkannya, yaitu dengan menyimpan di tempat yang di bawah standar di dalam penjagaan barang amanah dan pemeliharaannya, maka dengan ini dia menjamin atau menggantinya karena dia telah menyelisihi dalam sisi penyimpanan barang tersebut. Ya, kalau tadi motor tadi dia bilang, si yang motor, Pak, saya taruh depan dikit ya. Udah biasa aja. Yeah. Pak, itu agak kosong depan toko Bapak, boleh ya? Saya taruh di situ ya. Udah sana aja. Maka berarti ini dia simpan di tempat yang memang tidak layak, dia jamin risikonya. Lanjut. أو تصرف فيها لنفسه بأن أنفقها على نفسه أو استخدامها فتلفت ضمنها لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه ولأنه أتلفها بنفسه أو تسبب في إتلافها فلزمه ضمانها كما لو أتلف مال غير المودع. Atau dia melakukan tasarruf fiha li nafsihi, itu menggunakan barang tersebut untuk dirinya. Ya, dengan menggunakannya lalu kemudian terjadi kerusakan, maka dia wajib menjaminnya karena dia telah berbuat ta'addi, melampaui batas atau kelalaian dalam barang yang dititipinya, maka batallah akad amanah, keamanahannya, karena dia telah merusak dengan menggunakan barang tersebut untuk dirinya atau dia menyebabkan barang yang dititipinya rusak. Maka dengan seperti ini dia lazim atau wajib untuk mengganti sebagaimana atlafa mal ghairil muwada, dia mengganti barang atau harta selain muda, selain barang yang harta yang tidak dititipkan padanya. Ya. Atau dia pakai. Kayak tadi motor tadi suruhnya anaknya pakai. Habis pakai taruh di sana lagi. Ya. Hilang. Ya, atau dipakai anaknya rusak. Dia wajib mengganti. Lanjut. أو خلطها بما لا يتميز به منه كأن يختلط وديعة البر ببر من ماله فيلزمه ضمانها لأنه قد فوت على نفسه قدرة على رد الوديعة بعينها فوجب أن يضمنها كما لو أتلفها. Atau dia mencampurkan barang yang dititipinya dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan, sebagaimana seseorang mencampur wadi'atul bur, gandum dengan gandum dari hartanya atau miliknya, maka lazim atau wajib baginya untuk mengganti. Li'annahu qad fawwata 'ala nafsihi al-qudrah 'ala radd al-wadi'ah bi'ainiha, karena dia tidak akan mampu untuk mengembalikan barang yang dititipi secara zat ainnya, maka wajib dia menggantinya sebagaimana barang tersebut kalau dia rusak. Ya, dia tadi titip emas. Emasnya tidak ada nama khusus. Ya, dan pun dia tidak catat nomor serinya. Tapi ingat kesepakatan 100 gram. Dia campur dengan emasnya yang lain. Emasnya di berangkasnya memang ada yang 100 juga, ada yang 200 dan seterusnya. Ya, ada yang sekilo juga, Masya Allah, ada yang setengah kilo dan seterusnya. Ya. Qadarullah, maling datang itu diangkat berangkas semuanya. Dia wajib mengganti. Karena tadi emasnya dicampur dengan emasnya dia. Kecuali dia tandain emas orang tadi, taruh emas Anda di tempat khusus, dalam plastik, Anda tulis nama Anda, atau dalam kotak Anda tulis nama Anda. Ya, sehingga tidak bercampur dengan emas saya. Nah, itu kalau diangkat berangkasnya dia tidak bertanggung jawab. Atau dia nitip uang, yaudah, ya, seperti anak nitip uang ke ibunya. Ya, Bu, titip dong. Dapat uang lebaran, sang lebaran,
atau titip ke ayah, ditaruh ke dompet. Ya. Itu menjadi jaminan, walaupun dompetnya hilang. Wajib diganti uang tersebut. Baik. أو أخرجها لينفقها ثم ردها في حرزها الذي هي محفوظة فيه ثم تلفت بعد ذلك فلزمه ضمانها لأن إخراجه لها بهذا القصد خيانة وإذا ارتفع الاستئمان وثبت الضمان فلا يزول عنه إلا باستئمان آخر. Atau dia mengeluarkannya untuk diinfakkan kemudian dikembalikan. Dibelanjakan. Dibelanjakan kemudian dikembalikan kembali. Itu dia mengeluarkan dari tempat penyimpanannya yang terjaga, lalu kemudian barang tersebut rusak setelah itu, maka lazim atau wajib baginya untuk mengganti. Karena dia telah mengeluarkan di tempat tersebut, dan dengan tujuan ini disebut khianat. Ya berarti dengan perbuatan mengeluarkan pada tempat penyimpanan dia sudah berkhianat. Wa idza irtafa al-isti'man wa thabata ad-dhaman fala yazulu anhu illa bi-isti'manin akhar. Apabila hilang sifat amanahnya, maka dia wajib mengganti, dan sifat amanah sudah hilang lagi, bisa diganti lagi. Baik. Begitu juga kalau dia seperti tadi taruhnya emas 100 gram tadi dalam kotak, serahkan. Lalu karena orang pinjam, kata dia, mending emas dia saya pinjamin. Yang pinjam namanya adik iparnya. Dibukanya dari kotak tadi. Dengan dia buka dari kotaknya, dia sudah berkhianat. Bukan amanah lagi. Lawan amanah kan khianat. Khianat, sahih. Khianat, zalim, sifat orang tadi. Ya. Ketika dia berkhianat dan zalim, maka dia tanggung risiko bila walaupun berangkas diangkat semuanya. Semua maling. Datang orang yang menitipkan 100 gram tadi ke rumahnya, setelah safar, setelah kerja dalam 2 tahun, dia minta emas 100 gramnya. Kata dia, emas saya pun 2 kilo pun diangkat dengan berangkas sama maling. Apa boleh buat? Ya. Dan tapi kata dia, pernah saya pinjamin kepada adik ipar saya, kata dia. Ya. Dengan sifat khianahnya tadi, statusnya wajib mengganti. Dia bukan lagi akadnya wadi'ah, tapi akadnya amanah. Akadnya zalim atau khianah. Jadi sebentar. Lawan dari amanah bukan dhamanah. Khianah dan zalim. Lanjut. أو جحدها ثم أقر بها فإذا جحد المودع عنده الوديعة ثم عاد وأقر بوجودها عنده ثم تلفت لزمه ضمانها لما سبق ذكره في المسألة السابقة. Atau dia mengingkari barang titipan kemudian diakui. Maka apabila seseorang mengingkari barang yang dititipi kemudian dia mengakuinya akan barang tersebut ada di sisinya, lalu kemudian rusak atau hilang, maka dia wajib menggantinya sebagaimana dijelaskan pada permasalahan sebelumnya. Ya, orang yang di kerja luar negeri tadi dia WA, Mas saya yang saya titip 1 gram masih ada ya? Dia jawab lagi, sejak kapan Anda nitip emas ke saya? Mana buktinya? Tanda tangan atas materai bahwa saya terima emas. Oh iya, saya pikir Mas orangnya amanah. Ya, dia mengingkari. Qadarullah, dalam waktu seminggu 2 minggu kena musibah dia. Yang penerima titipan yang ingkari ini. Dia merasa jangan-jangan karena perbuatannya membuat temannya di luar negeri tadi menjadi stres. Hilang emas 100 gramnya. Dia WA kembali, maafkan saya, emas Anda betul masih ada sama saya. Ada saya lihat lagi, iya ada. Semenjak perbuatan dia bilang iya ada, status emas bukan lagi amanah. Dia wajib mengganti bila terjadi risiko apapun, sama seperti sebelumnya tadi. Yang dia pakai atau dia pinjamkan, statusnya dia harus menjamin dari risiko.
أو كسر ختم قيسها، وذلك بأنهم كانوا إذا وضعوا المال في كيس ربطوا أعلاه برباط ثم صبوا على رأس الخيط سمعا مذابا ثم ختموا عليه بخاتم، وهو أن يعلم على هذا السمع المذب بعلامة أو يكتب عليه كتابة لئلا يجتري أحد على فكه، ولأن وضع السمع عليه أقوى لرباطه. وإذا قام المودع عنده بكسر ختم القيس، ومثله إذا فتح سرة التي ربطت فيها الوديعة، ومثله كذلك إذا كسر قفل الصندوق الذي فيه الوديعة، فإنه إذا تلفت الوديعة بعد فعله هذه الأفعال لزمه ضمانها، لأنه بذلك قد خان الأمانة وأصبحت يده يدا خائنة، لأن لا أمينة واليد الخائنة يلزمها الضمان ما تلف عندها. Anaknya terjemahkan Ustaz. Nah, Atau si pemberi titipan meletakkan di dalam kotak dan kotaknya disegel. Nah. Kalau sekarang namanya disegelnya dengan pakai apa namanya, lakban. Ya. Kalau apa namanya diikat dan ikatan. Kalau masa dahulu segel itu kalau naruh uang dalam apa namanya surah, dalam kantong kain sekian 1000 emas, itu diikat di atasnya, kemudian talinya dibubuhi pakai lilin. Pakai lilin, bukti segelannya. Ya, itu dari masa ke masa beda-beda kan. Jadi bukanya itu segel, walaupun dia tidak mengambil uangnya. Maka walaupun tidak dipakai uangnya, dia menjadi sifatnya adalah menjadi khianat, zalim, ini wajib mengganti kerugian bila terjadi kerugian pada objek yang dititipkan tadi. Kalau sekarang biasanya ada segel pakai plastik, ya seperti yang tadi, menunjukkan tidak boleh dibuka. Masih Syekh. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها لأنه معتد برفضه تسليمها لصاحبها عند طلبه لها، وإذا تلف لزمه ضمانها لما سبق ذكره في المسألة السابقة. Atau orang yang diberikan titipan barang tidak mau mengembalikan barang tersebut padahal dia mampu untuk mengembalikannya, maka dia telah berbuat ta'addi, kelalaian dengan menolak untuk mengembalikan kepada pemiliknya pada saat diminta. Maka apabila terjadi kerusakan, wajib baginya untuk menggantinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya. Ya. Bila tadi orangnya nyampai dari kerja luar negeri, dia bilang, Mas saya ya, tapi ntar sore ya. Padahal dia nggak ada masalah. Ya, hanya bilang ntar sore saja. Qadarullah, siang rumahnya terbakar. Ya, tetap dia ganti emas itu. Ya, andai emasnya dengan emas milik dia dan emas titipan tadi habis kebawa banjir lah. Kalau terbakar kan kuat, itu berangkas terbawa banjir, hanyut semua rumahnya, atau kena gempa habis rumahnya, ya, maka dia wajib mengganti. وضمان الوديعة في جميع الحالات السابقة وغيرها يكون بأن يدفع لصاحبها وهو المودع مثلها أو يدفع له قيمتها إن لم يوجد لها مثل. Dan mengganti barang yang dititipi pada semua kondisi yang tadi disebutkan di atas atau yang selainnya, yaitu dilakukan dengan menyerahkan barang kepada pemiliknya dengan yang semisalnya, atau dia menyerahkan berupa nilai nominal dari barang tersebut apabila tidak didapatkan barang yang semisalnya. Ya, kalau tadi dia nitip 100 gram, qadarullah terjadi hal yang sebelum dikatakan, di mana dia berkhianat, ya, dia wajib mengganti 100 gram emas. Kalau barang yang tidak ada misal seperti motor bekas tadi, mana ada 2 motor bekas yang sama di dunia? Ya, udah dinilai aja. Itu kalau waktu hilang berapa harganya itu? Pokoknya harganya
5.500.000. Udah dia wajib ganti 5.500.000 seperti itu. Wa in qala وإن قال ما أودعتني ثم ادعى بعد إنكاره لها تلفها لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه لما أنكرها في أول الأمر أصبحت يده يدا خائنة لا أمينة فلا يصدق فيما يذكره فيما يتعلق بهذه الوديعة. Apabila ia mengatakan, engkau tidak pernah menitipkannya kepadaku, kemudian dia mengakuinya, setelah dia ingkari, kemudian barang tersebut rusak, maka tidak diterima perkataannya kecuali dengan bayyinah, karena dia telah mengingkari sebelumnya dan jadilah barang tersebut di tangannya dia menjadi seorang yang berkhianat dan tidak amanah, maka tidak diterima pengakuannya yang berkaitan dengan barang yang dititipi tersebut. ya, dia berkata ketika yang punya emas itu minta, saya WA, barang emas saya masih ada kan ya? Sejak kapan kau nitip ke saya? Nah, Ya, setelah itu sebulan lagi dia WA ke orang tadi, oh iya pernah, tapi udah hilang, emas saya pun habis hilang, kata dia. Nah, perlakuan dari mahkamah dengan dia pembuat ingkar, hilang sifat amanahnya, dia menjadi orang berkhianat dan zalim, dia wajib mengganti walaupun betul-betul hilang. Ya, kecuali dia mendatangkan saksi bahwa hilangnya bukan karena dia. Baik, lanjut. أو ادعى ردها لم يقبل منه، أي إذا ادعى المودع عنده بعد إنكاره الوديعة أنه رد الوديعة إلى صاحبها لم تقبل منه دعوى الرد لما ذكر في المسألة السابقة. Atau dia mengaku telah mengembalikan barang tersebut, maka tidak diterima pengakuannya ini setelah dia mengingkari terhadap barang wadiah yang dimana dia telah mengembalikan barang wadiah tersebut kepada pemiliknya, maka pengakuannya tidak diterima sebagaimana permasalahan yang sebelumnya. Ya, tadi dia WA, masih ada kan ya titipan emas 100 gram? Dia bilang, sejak kapan kamu nitip ke saya? Ya. Lalu kemudian seminggu setelah itu dia WA lagi, iya kak, betul kamu nitip ke saya, tapi udah saya kembaliin. Ya, ini dakwaannya sudah dikembalikan, tidak diterima. Karena dengan perbuatan yang pertama dia menjadi berkhianat. Omongan orang berkhianat, orang zalim itu nggak bisa diterima apapun omongan dia, walaupun dia benar. Ya, jadi subhanallah, status orang mempunyai nilai khusus. Orang yang amanah, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat zalim dan khianat, menderita kerugian akan diterima ucapannya. Sebaliknya orang yang zalim dan berkhianat sama menderita kerugian, tapi omongannya nggak ada orang yang akan menerimanya. Lanjut, akhi. وإن قال المودع عنده ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى تلفها قبل منه ذلك لأن قول ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو تلف بل يوافقه لأن من رد الوديعة أو تلفت عنده لا شيء عنده لصاحبها. Dan apabila ia mengatakan, engkau tidak mempunyai titipan apapun kepada aku, kemudian kepada pemiliknya atau mendakwakan telah dikembalikannya, atau dia mendakwakan barang hilang, sahih, diterima. Sahih. Ya. Kalau dia mengatakan, kalau tadi dia mengatakan ma'auda'tani, enggak pernah nitip ke saya. Beda dengannya malaka indi syai', kamu enggak ada milik apa-apa di tanganku. Ya iya, apa tangan dia bukan milik orang itu. Ya. Lalu terjadi tadi barang hilang segala macam, atau dia bilang sudah dikembalikan, itu dapat diterima. Kenapa? Lianna qaul malaka indi syai', karena perkataan engkau tidak mempunyai titipan apapun kepadaku, la yunafi da'wa raddi aw talif, tidak menafikan pengakuan pengembalian barang tersebut atau rusaknya barang itu, akan tapi yuwafiquhu, yaitu menyepakatinya. Kenapa? Lianna man raddal wadi'ah, siapa yang mengembalikan barang wadi'ah atau barang tersebut rusak di sisinya, la syai' indahu li sahibiha, maka tidak ada tanggung jawab apapun
terhadap Iya. pemiliknya. Beda yang pertama, kau nggak pernah nitip dengan kau tak punya apa-apa tanganku. Nah. Ya, lalu dia bilang hilang. Ya, itu nggak ada masalah. Antara hilang dan nggak punya betul, tapi nggak pernah nitip dengan hilang nggak bisa disamakan. Ya, sahih. Subhanallah, para ulama kita dakik ya. Nah, Kita memahaminya capek bukan? Sedikit lagi tentang هذا وإذا أذن المودع للمودع إنه في تصرفه في الوديعة كما هو الحال في الودائع التي تحت الطلب في بنوك في هذا العصر والتي تسمى حسابات جارية. فحقيقة هذه الودائع أنها قرض سواء أكانت مودعة عنده بنك ربوي أم عند بنك إسلامي، لأن بنك يختلطها بأمواله ويتصرف فيها وينتفع بها برضا مودعها، وهذا البنك المتسلم لهذه الوديعة يده يد ضمان وهو يلزم بردها عند الطلب. Nah, dan ini apabila diizinkan dari pemilik barang kepada yang dititipi untuk menggunakan barang yang dititipkan, sebagaimana kondisi dari setiap barang wadi'ah allati tahta talab yang ada pada bank-bank pada masa kini atau yang disebut dengan hisabat jariyah, maka hakikatnya adalah sahabatnya rekening giro, current account. Nah, fa hakikatu hadhil wadai annaha qardun. Maka hakikat dari wadiah seperti ini adalah suatu bentuk pinjaman, qard. Baik kanat muda inda bank, barang yang dititipkan di bank ribawi atau bank islami. Karena bank tersebut mencampurkan dengan harta yang lain, lalu kemudian menggunakan dan mengambil manfaat dari barang tersebut dengan keridhaan pemiliknya. Wahadal bank, maka bank yang menerima dari titipan atau wadiah ini, di tangannya adalah tangan penjamin, bahwa ilzam biraddiyah inda talab, di mana dia wajib mengembalikan apabila diminta oleh pemiliknya. Ya, kan tidak cocok dinamakan rekening itu wadiah. Sahih. Ya, yang cocoknya qard. Sahih. Konsekuensinya apa? Bila bank memberikan manfaat kepada mukrid, yaitu nasabah yang menyetorkan dananya ke bank, maka itu adalah riba. Karena itulah bank konvensional namanya bank riba. Karena dia memastikan akan memberikan tambahan. Maka bank syariah, ketika dia memberikan hadiah, manfaat kepada yang menyerahkan dananya ke pihak bank dalam bentuk hadiah, dalam bentuk diskon barang dan seterusnya, itu manfaat. Sama juga dia menjadi riba. Ya, seperti itu. والودائع في المصارف في بنوك تقسم بحسب التعامل الموجود الآن إلى قسمين. القسم الأول الودائع التي يدفع المصرف لمالكها فوائد، كما هو الحال في كثير من الودائع في المصارف الربوية، وهي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب والتي تسمى حسابات جارية أم من ودائع الأجل أم من الودائع بإسعار أم من حسابات توفير. Dan wadiah yang ada pada bank masa kini terbagi menjadi dua macam. Adapun yang pertama yaitu wadiah yang allati yadfa al-masarif li malikiha fawaid, di mana bank memberikan faidah kepada pemiliknya. Wa huwa kama huwal hal fi katsir minal wada'i. Dan inilah kondisi di banyak akad wadiah pada bank-bank ribawiyah yang hakikatnya adalah pinjaman ribawiyah yang diharamkan. Baik bentuk wadiahnya disebut dengan rekening giro, hisabat jariyah, atau deposito amin wada'i bi isy'ar, amin hisabat taufir. Yang ketiga ini nggak ada di Indonesia. Nah, yang ketiga tabungan. Sahih. Ya. Namanya apa? Mau tabungan, mau deposito, mau apapun bentuknya namanya, ya. Yang jelas dia menyerahkan dana, itu berarti meminjamkan. Sahih. Karena bank memutarnya. Nah. Bank mencampurkan dengan hartanya. Sahih. Dan dikembalikan nanti bank adalah penggantinya sejenis. Maka ini namanya qard bila bank bersepakat akan memberikan tambahan 2% per tahun kalau rekening tabungan dan 7% atau 6% kalau rekening deposito.
maka itulah ribanya. Nah, Ya. Maka kalau bank syariah melakukan hal yang sama, ya hukumnya sama juga. Dengan memberikan tambahan hadiah dan seterusnya. Ya, yang nabung ya ke tabungan wadiah selama nominal tertentu di atas 100 juta ditahan selama 6 bulan dapat hadiah motor. Nah. Di atas 500 juta ya dapat hadiah sekian, di atas 1 miliar dapat hadiah mobil. Nah. Riba namanya ini. Allah. Ya, lanjut. القسم الثاني الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح، فهذه الودائع تعتبر رأس مال مضاربة وتطبق عليها أحكام المضاربة القراض والتي منها القراض والتي منها عدم ضمان البنك لرأس مال المضاربة. Dan bagian yang kedua yaitu wadiah yang diterima oleh bank yang menerapkan hukum-hukum syariat Islamiyah dengan akad istismar investasi dengan pembagian margin keuntungan. Maka wadiah dalam bentuk ini dinamai dengan mal mudharabah dan diterapkan hukum-hukum mudharabah di mana diantaranya adalah lembaga keuangan atau bank tidak menjamin modal dari mudharabah. Ini juga bermasalah di Bank Syariah Indonesia. Yang secara syariatnya, ketika bank syariah menerima dana yang bukan sifatnya qard tapi akan dikembangkan, ya, dan dibagi hasilkan, harus ada yaitu klausa bahwa bank tidak menjamin uang atau modal yang disetorkan dalam akad transaksi rekening mudharabah. Bila terjadi kerugian dalam usaha tadi, ya, maka nasabah ikut menanggung. Ya, walaupun tingkat risiko kerugiannya rendah, tapi tetap bila terjadi. Ya, kalau ini disampaikan dan ada di klausa, boleh, tidak ada masalah. Tapi sampai sekarang tidak ada bank syariah yang ada di klausanya ketika Anda buka rekening tabungan mudharabah. هذا وإذا كانت جميع المعاملات بنك محرمة من ربا أو غيره فلا يجوز الإيداع فيه إلا في هذه الضرورة لما في الإيداع فيه من إعانة على الإثم. Ini dan seluruh muamalat bank yang diharamkan berupa riba ataupun yang selainnya, maka tidak diperbolehkan untuk menitipkan atau berakad dengan akad wadiah, menempatkan dana, menempatkan dana pada bank tersebut kecuali dalam kondisi darurat, di mana apabila kita titipi dana di bank tersebut, ini suatu bentuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wa misluhu idza kanat aktsar muamalati muharramah fa innahu yahramul ida' fihi. Demikian juga apabila di sebagian besar akad-akad bank tersebut haram, ya diharamkan, maka diharamkan juga untuk menitipi dana di bank tersebut. Li'annahu yu'ti li aktsar hukmil kull. Amma in kanat aktsar muamalatihi mubaha wal qalil minha muharraman فإن الإيداع فيه من المعاملة المشتبهة فإن دعت الحاجة إلى الإيداع فيه جاز وإلا فيكره. Dan demikian juga apabila dalam lembaga keuangan tersebut sebagian besar akad-akadnya haram, maka diharamkan untuk menitipkan dana di bank tersebut karena hukum al-aktsar al-ghalib mengambil hukum keseluruhan. Adapun apabila sebagian akad-akadnya adalah mubah dan sebagian besar akad-akadnya mubah dan sedikit sekali yang haram, maka menitipkan dana di lembaga keuangan tersebut mustabihah, ada hukum syubhat. Dan apabila didapatkan atau adanya kebutuhan untuk menitipkan barang di lembaga keuangan tersebut, maka diperbolehkan, wa illa fayukrah. Kalau tidak, maka tidak disukai atau makruh. Ya, kesimpulannya kata Syekh Jibrin rahimahullah, lembaga keuangan yang 100% riba, seperti bank konvensional, haram Anda menempatkan dana di situ kecuali darurat. Apa darurat? Kalau tidak Anda tempatkan, hilang uang Anda. Seperti gaji
para karyawan yang perusahaannya tidak mau ya mentransferkan gaji ke rekening bukan yang ditunjuk, dan mereka umumnya menunjuk bank ribawi. Ini darurat, hilang. Tapi kalau sekedar bisnis, mana ada darurat kalau bisnis? Ya, kalau ada dikatakan umpamanya para kolega saya menginginkan saya buka rekening bank ribawi, bank X dan seterusnya. Kalau enggak, saya enggak bikin transaksi dengan mereka. Ini bukan darurat. Kalau yang gaji tadi Anda sudah bekerja, ya, bila tidak Anda buka, hilang gaji Anda, hilang harta Anda. Tapi kalau ini baru akan mungkin hilang, mungkin tidak. Ini bukan suatu darurat yang pasti. Siapa tahu Anda buka dengan bank syariah, kalau Anda taat kepada Allah, lebih banyak transaksi Anda. Nah, ya, seperti itu. Begitu juga kalau kebanyakan transaksi di bank tadi, banyak yang haramnya, di lembaga tadi. Maka ini juga tidak boleh. Yang boleh yang hanya yang sedikit saja. Karena bagaimanapun dana Anda akan dipakainya untuk berbuat transaksi yang diharamkan syariat. Alhamdulillah selesai wa diahsan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa kaidah dan poin yang saya kira sangat terperinci berkaitan dalam bab wadiah. Kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab. Baik, silakan di line telepon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin mau bertanya tentang tema hari ini. Itu tadi kan misalnya kita ini menyimpan dana kita di bank yang katakanlah konvensional. Keperluannya untuk apa? Enggak untuk apa-apa ya, memang karena kita menyimpan uang kalau di rumah kan banyak khawatirnya, terus kita taruhlah di bank konvensional. Nah, sekarang ini untuk transaksi kayak semacam kita beli belanja atau apapun itu, banyak yang sudah tidak lagi menerima uang cash, apalagi seperti itu harus pakai debit atau QRIS. Nah, sehingga kalau kita tidak menempatkan uang kita di bank, itu akan lebih menyulitkan kita. Nah, itu hukumnya bagaimana ya? Maaf, Akhi. Akan menyulitkan Anda, iya, tapi hidup Anda akan lebih hemat. Betul juga, Ustaz. Itu yang penting. Kalau rekomendasi Ustaz, kalau misalnya di Indonesia ini yang paling aman kita menempatkan dana di bank, itu apa ya Ustaz? Baik, Ya, saya jawab insya Allah. Kita akan simak jawabannya, akhi. Itu saja. Iya Ustaz. Baik, insyaallah bermanfaat. Jazakallah khair. Allah yang baik. Fi barakallah. Ya, apa yang disampaikan beliau tadi kenyataan. Nah, Di mana sistem memaksa kita agar kita menjadi boros hidup dan cepat miskin. Ya, pendapatan kecil, ya, karena belanja dengan QRIS, belanja dengan kartu debit dan segala macam, itu Anda tidak berasa. Ya, kalau Anda punya uang, Anda bayar, kemudian jadi tipis dompet Anda, itu Anda sangat berasa sekali, sedih. Ya, nggak jadi mungkin belanja ketika dia mengeluarin 30 lembar, 20 lembar, nggak jadi. Ya. Tapi kalau dengan kris kan nggak berasa. Nah. Coba Anda kalau ingin hidup hemat, ada apa namanya, salah satu tip keuangan, bagaimana mengelola keuangan agar tidak boros. Tempatkan dana Anda di bank, ya biar aman, betul. Tapi jangan ambil ATM-nya, ya, apalagi mobile banking. Ambil hanya uang tunai pakai ngantri, ya, sehingga Anda yakin hidup boros, hidupnya hemat. Maaf. Coba Anda hitung, coba Anda praktekkan 1 bulan saja dengan hidup seperti ini, lihat penghematan berapa persen. Yakin gaji Anda bulanan akan bersisa. Tapi kalau dengan seperti tadi, kiris tadi, baru 2 hari Anda datang lagi ke pinjol. Yang online lagi. Ya, cepat hilangnya, cepat juga Anda dapatkan. Padahal yang dua-duanya sama-sama haram. Ya.
Demikian skemanya. Adapun kalau Anda katakan kalau mau yang aman di mana, ya di bank syariah lebih ringan tentunya daripada bank ribawi tadi. Karena apalagi kita tidak ada pilihan. Bank yang murni syariah di negara ini tidak ada pilihan kita. Semua yang bank syariah sama transaksinya, wadiahnya tadi seperti tadi sama, maka memberikan hadiah juga dan seterusnya. Tapi kalau Anda buka rekening di bank syariah, minta katakan saya hanya menempatkan dana saya, tidak mau bonus, tidak mau hadiah, tidak mau segala macam. Ya, hanya kapan saya tarik uang saya ada cukup. Ya, seperti itu. Bank syariah apapun sajalah yang mudah, yang dekat dari tempat Anda tentunya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair Ustaz. Demikian akhi jawaban dari Ustaz, dan tadi ada sejumlah kiat dan solusi yang disampaikan berkaitan juga ketika kita ingin menitipkan barang dana di lembaga syariah, ada semacam bentuk klausul yang kita ajukan tadi disampaikan. Semoga menjadi pencerahan dan penjelas. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya masih via telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Syamsul. Silakan Pak Syamsul. Pertanyaannya? Ya, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Allah barik fiik. Ini Ustaz, saya ditawarkan rumah sama teman senilai 550 juta. Kemudian saya sudah DP sekitar 180-an, berarti mungkin sekitar sudah 30%-an kalau nggak salah, kurang lebih. Nah, kemudian sisanya itu nunggu rumah saya laku dijual. Jadi saya jual rumah saya untuk menutupi itu. Nanti kalau misalnya kurang dari 550 setelah rumah terjual, sisanya dicicil. Jadi akadnya seperti itu. Kemudian berjalannya waktu dari Ramadan kemarin sampai sekarang, qadarullah rumah belum ada yang laku, belum ada yang minat. Sempat ada yang minat deal, cuman skema pembayarannya 3 kali. Lalu saya sampaikan ke teman, alhamdulillah nih rumah sudah deal, cuman pembayarannya 3 kali, gimana? Mau nggak? Ya udah boleh. Karena teman saya ini dia sangat butuh uang untuk menutupi biaya kuliah, sekolah, dan urusan bank. Gitu. Nah, setelah sepakat, qadarullah si calon pembeli rumah saya ini berubah skema pembayaran yang tadinya 3 kali, jadi bulan November itu lunas, September, Oktober, November 315 juta lunas. Qadarullah dia berubah skema pembayarannya jadi sampai 4 kali, itu sampai bulan Maret awal tahun 2025. Lalu saya sampaikan ke teman, Aki, Afwan, ini ternyata skema pembayarannya berubah gimana? Wah, nggak bisa, karena saya lagi butuh duit banget, sampai November harus lunas ini biaya kuliah segala macam. Terus gimana? Kata dia, udah batalin aja. Akhirnya saya batalin, Ustaz. Padahal waktu awal sepakat pembayaran 3 kali itu, nah teman saya senang dan langsung dia ngasih masukan, Syekh, ini rumah harus direnovasi. Setelah dihitung-hitung biaya renovasi itu 50.500.000. Nah, dia sendiri yang mengerjakan dengan tukangnya. Terus ditulis di surat itu, rincian itu, renovasi rumah Pak Syamsul. Gitu, Ustaz. Nah, ya qadarullah berubah pembayaran, lalu dibatalkan, terus sampai sekarang rumah saya belum ada yang minat. Nah, seminggu yang lalu, 2 pekan yang lalu, karena dia butuh duit banget, saya bilang, ya sudahlah, terserah, rumah kamu mau dijual ke orang lain boleh, mau ditawarkan ke orang lain boleh. Saya udah nyerah, rumah saya nggak laku-laku. Oke, sepakat. Nah, seminggu yang lalu kita ada kesepakatan lagi, ada perubahan sepakat. Saya tanya, ini rumah gimana? Tetap antum tawarkan ke orang lain atau berharap saya yang beli? Dia bilang, antum aja yang beli. Oke, deal, sepakat, iya. Gitu. Jadi rumah itu sudah tidak ditawarkan lagi ke orang lain, rumahnya dia itu, tapi dia berharap saya yang beli sambil menunggu rumah dijual. Dan pembangunan tetap tetap berlangsung, renovasi rumahnya itu, Ustaz. Pertanyaannya, silakan dipersingkat.
Mohon Ya. maaf, ada waktu. Pertanyaannya itu status rumah teman saya itu, apakah statusnya sudah berpindah kepemilikan ke saya atau belum, karena saya DP sudah 30% dari harga rumah. Gitu aja. Dengan Anda DP milik Anda, tapi sudah Anda terimakah objeknya? Belum ada Kunci sudah di tangan Anda? kunci, belum. Surat-surat tangan Anda? Belum. Berarti belum serah terima. Belum milik sempurna. Sekarang terserah Anda mau lanjut, mau tidak, bisa Anda batalkan dan minta uang Anda. Jelas, akhi? Iya. Baik, barakallahu fiik. Itu kan ketika rumah dia ada yang nawar, dia minta persetujuan dari saya. Artinya saya dalam hal ini rugi karena sudah bayar DP. Itu gimana, Dad? Dia akan batalin DP, Anda harus kembali. Kecuali Anda yang mengatakan saya tidak jadi. Itu yang hilang DP Anda. Tapi kalau dia yang batalin, DP Anda kembalilah. Nah, gitu. Nah, Ya, baik, demikian, akhi. Ya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Ya, kita sampaikan bagi antum yang baru bergabung, pembahasan pagi ini dalam akad wadiah dan pembahasan bisa dalam soal jawab. Kami sampaikan kembali. Halo, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Agus di Lubu Jambi. Baik, Bapak dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback dan cukup monitor via telepon supaya lebih jelas suaranya. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya masalah wadiah. Saya kan sebagai inilah artinya bendahara pembangunan pondok itu ceritanya. Halo Pak, silakan disingkat pertanyaannya gimana Pak? Nah gini, ada yang katakanlah ada donatur yang ingin membangun, dia mau nyumbang, tapi nyumbangnya misalnya untuk pengecoran atau ngedek dak misalnya, tapi penggunaannya tuh tak ke dak, tapi ke apa namanya, ke pelaksanaan misalnya. Itu masukkan saya ke dalam ini. Saya takutnya saya termasuk ini mengkhianati titipan wadiaan dari donatur tadi. Bagaimana kayak gitu kan? Iya betul, Anda mengkhianati. Dia mintanya dek, Anda pakai plester. Ya. Solusinya Ustaz. Solusinya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan sampaikan kepada dia. Disampaikan kepada donaturnya ya Pak. Halo? Ada ya. Oke. Cukup jelas Pak? Jadi donaturnya gimana jadinya? Donaturnya kan kita masalahnya pengumpulannya lewat mungkin kadang-kadang lewat bank. Jadi dia kirim kadang-kadang ada semua apa namanya? Kita tak tahu donaturnya siapakah itu karena sifatnya umum. Gimana tuh, Pak? Ya, Anda umumkan lagi seperti waktu pengumuman pengumpulan dana. Dulu waktu pengumpulan dana umumkannya di mana, umumkan lagi di sana. Baik, demikian Pak solusi yang diberikan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan. Bisa diumumkan kembali secara umum. Ya, demikian. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan selanjutnya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Halo. Silakan, akhi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Salsa di Jakarta. Baik, silakan Abu Salsa.
Ya, Ustaz, kalau misalnya istri mendapatkan harta dari suami diberikan misalnya, terus seperti emas atau uang, nah cuman hartanya itu nggak sampai nisab. Nah itu ketika istri mau bayar zakat itu ikut suami atau dia hitung sendiri, Ustaz ya? Dia ngitung sendiri, kalau tidak sampai nisab dia tidak ada zakat. Oke, nah sama pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau misalnya kita menabung di bank syariah terus dapat prioritas, fasilitasnya dapat seperti safe deposit, itu termasuk riba nggak ya, Ustaz? Fasilitas yang didapat itu? Ya, itu safe depositnya nggak bayar, sewa. Sewa, tapi hanya khusus untuk yang prioritas doang, yang tidak prioritas dia nggak dapat deposit karena penuh gitu katanya. Iya, tapi kalau sewa nggak manfaat namanya itu. Sama gitu aja. Ya. Boleh, lebih bagus itu. Malah kalau nggak nyewa, malah Anda dapat manfaat yang masuk riba. Oh iya. Oh. Cukup jelas, Pak? Ya, udah. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Nah, baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Ya, kembali kita angkat kembali pertanyaan. Halo? Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Dengan hamba Allah di Depok. Baik, silakan pertanyaannya. Ustadz, saya punya 2 pertanyaan dan dua-duanya penting, mohon dijawab. Yang pertama, saya kemarin habis sakit parah dan butuh operasi besar. Itu ada sumbangan dari beberapa keluarga dan satu dari kakak saya. Tapi kakak saya ini bekerja di bank. Dan dia bilang sumbangan itu dari dia dan suaminya. Suaminya kerja di kementerian. Lalu yang saya tanyakan, sampai sekarang uangnya masih belum saya pakai. Karena masih ragu untuk itu. Saya tidak tahu berapa yang diberikan kakak saya, berapa yang diberikan suaminya. Untuk saran dari Ustadz, uang itu bolehkah saya gunakan atau harus bagaimana? Sebentar, kondisi Anda berkelapangan ekonomi atau kekurangan? Nah, untuk operasi ini butuh, Ustadz, karena tidak ada. Kalau tidak ada, halal semuanya. Oh gitu. Silakan yang kedua. Satu lagi boleh ya, Ustadz? Nah, ya? silakan. Bapak saya meninggal. Sebelum meninggal sudah bilang kepada ibu saya bahwa rumah dan harta yang lain jika saya meninggal itu punya ibu. Nah, nyatanya ayah saya meninggal sebelum menuliskan wasiat dan atau membagikan ke kami anak-anaknya. Tapi sebelumnya sudah bilang ke ibu kalau semua jatuh ke ibu ketika saya meninggal nanti. Tapi itu hanya omongan ke ibu, bukan di depan anak-anak. Kami bertiga, perempuan 2, laki-laki 1. Sudah balik nama ke istrinya? Belum balik nama karena belum sempat mengurus karena ayah mengurus sakit parah saat itu. Nah, yang kami pertanyakan, rumah tersebut ada 3. Nah, itu bagaimana ya Ustadz ya pembagiannya? Ibu ingin membagi secara adil saat ini ketika ibu masih hidup. Tapi terkendala untuk balik namanya. Saya minta solusinya untuk itu, Ustadz. Terima kasih. Kalau ibu boleh bagi dengan rata atau 1/2 juga boleh. Ya, bagaimana cara balik namanya? Ketemu ke notaris. Itu dianggap oleh notaris sebagai harta waris. Ya, dibalik dulu harta waris atau langsung, saya nggak tahu teknisnya, tanyakanlah ke notaris. Kemudian semua ahli waris tanda tangan. Itu nggak apa-apa, Ustadz. Maksudnya kan ayah tidak apa-apa ke anak-anak, ada anak laki dan anak perempuan, berarti boleh sesuai ibu yang membagikan ya Ustadz ya? Iya. Oh gitu, baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon. Halo. Silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Alhamdulillah. Nah. Iya, pertanyaan saya Ustadz, ini tentang kurir Ustadz, kurir yang pakai aplikasi. Di situ Ustadz, terkadang kan sudah tercantum ongkos kirimnya, ongkos antarnya. Tapi terkadang ada pelanggan Ustadz itu disuruh bayar duluan. Pokoknya lah pesan-pesan goreng, bayarkan dulu, nanti saya bayar di sini nanti setelah diantar. Bagaimana hukumnya seperti itu Ustadz? Nggak paham saya. Bayar duluan maksudnya? Biasa kurirnya itu pakai aplikasi. Biasa yang pelanggan itu pesan barang sesuatu, tapi barangnya itu menyuruh yang kurir ini bayar duluan. Kurirnya bayar ya, bukan pembelinya yang bayar.
Iya, bukan pembelinya yang bayar, Nah. kurirnya dulu yang bayar, Kak. Yang bayar Nanti berarti setelah dia ngutang. Yang ngutang begitu. Nanti setelah kita antar di rumahnya baru dia bayar begitu, Ustaz. Iya, tergabung hutang dengan akad ijarah karena ada bayaran sewa jasa. Rasulullah SAW melarang menggabungkan akad ijarah, akad jual beli dengan akad pinjam meminjam. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz karena susah dihindari katanya. Ustaz, bagaimana kalau umpamanya kita dapat seperti ini, bolehkah ini yang aslinya ini kita sumbangkan ke orang lain, umpamanya ongkos antarnya begitu, Ustaz? Tak paham Karena saya. susah dihindari. Seumpamanya begini kan, kalau aplikasi itu katanya Ustaz, susah dihindari begitu, maksudnya tidak bisa ditolak karena pelanggaran. Ibu, kan gampang, jangan dibikin susah hidup. Tinggal Ibu telepon Ibu mau belanja apa. Makanya tadi pisang goreng, Anda telepon pisang gorengnya berapa harganya, umpamanya 100.000. Anda transfer 100.000 ke rekeningnya. Nah, kemudian minta kirimkan, dia yang ngirimkan via apa gitu. Ya kurir. Baik. Kurang lebih itu ya Umu ya, salah satu kiat dan solusinya. Nggak bisa bilang disumbangkan saja itu hasil ongkosnya biar nggak diterima yang haram, nggak bisa begitu seperti itu, Ustaz. Sumbangkan hasil ongkosnya gimana? Anda bayar ke kurir, kok disumbangkan? Iya, bentuk akadnya sudah diharamkan ya Umu. Oh, Iya, kukira. bentuk akadnya. Baik, Ya, demikian. khairan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Mungkin bisa dijelaskan kembali berkaitan dengan akad hutang dengan hutang tadi, Ustaz. Hutang dengan jual beli. Nah, Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Nah. Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Nah. Ya, dan ini terjadi pada banyak kasus. Di antaranya tadi, ya. Belikan saya barang itu kan berarti hutang. Kemudian dia mengatakan siap, tapi bayar kelebihan. Itu jasa pengantaran. Jasa pengantaran ya. Tergabung hutang pinjaman dengan jual beli jasa. Ya, sama dalam umpamanya jual beli barang dengan pinjaman. Petani datang ke tengkulak, dia bilang pinjam uang, saya mau nikahin anak, mau nyekolahin anak. Boleh dengan syarat hasil panenmu jual ke saya. Ya, tergabung pinjaman dengan jual beli. Dan Rasulullah SAW mengharamkannya. Baik. Jazakallah khair. Demikian, alhamdulillah sebagai tambahan pencerahan dan penjelasan semoga bisa bermanfaat. Kami akan selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp dari hamba Allah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kakak saya rutin bersedekah untuk anak yatim dan janda. Namun penghasilannya 100% dari berjualan alat musik gitar. Apakah akan ada tetap pahalanya Ustaz yang dia dapatkan dalam sedekah yang senantiasa rutin dijalankannya? Demikian Ustaz. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang diharamkan. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya di Cilengsi, semoga menjadi pencerahan. Baik, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini dan sebagai kesimpulan kajian, silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, kita emang hidup di akhir zaman di mana onak duri, riba dan transaksi haram berserakan di jalan-jalanan yang kita lalui. Maka Umar mengatakan at-taqwa adalah bagaikan orang berjalan di jalan yang beronak duri. Injakkan kaki Anda di yang tidak ada durinya. Tapi karena dia onak durinya terlalu banyak berserakan, pasti akan kena juga. Ya. Ketika kena, bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Semoga betul kita mendapatkan ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang bertakwa, surga yang mengalir di bawahnya sungai dan seluruh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Allahu li taufiq.